Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Triatmojo, guru Madrasah Aliyah Negeri 14 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Dalam Jabatan LPTK Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 259 802 8808. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, saya akan membuat video tentang bimbingan klasika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas 10. Ya. Hari ini gimana kabarnya? Baik. Ya, oke. Hari ini kita jam kelima. Insya Allah di mata pelajaran BK, Bapak ada materi dan topik yang menarik untuk kalian. Ya, apa sih topik yang menarik itu? Sebelum kita mulai, ada baiknya kita untuk berdoa dulu karena salah satu kekuatan ruh atau jiwa kita itu ada di dalam doa. Saya minta bantuan ya, minta tolong dari salah satu teman kalian. Ada nggak usah? Ya. Oke, nggak usah. Bapak minta tolong nih. Tolong dipimpin doa dulu sebelum materi dan pembelajaran ini dimulai. Oke, baik untuk semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, kalau topiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Ustadz sudah membantu untuk berdoa. Oke, baik. Sebelum dimulai, saya mau absen dulu nih. Siapa-siapa saja yang hari ini masuk dan tidak masuk? Ahmad Haraji. Hadir Pak. Hadir ya. Aisy Nurwahidah. Amanda. Askar. Hadir Pak. Bilal Hafiz. Hadir. Oke, baik. Sudah diabsen semua ya? Oke, mari kita lanjut pembelajaran kali ini. Kayaknya kalau langsung belajar nggak seru ya, tanpa kita games dulu. Kalau kita seru. Tapi kita selain belajar, hidup itu kan juga perlu bermain. Oke, kalian pernah dengar namanya Seven Boom? Ya. Oke, permainannya Seven Boom itu nanti kita berhitung 1 sampai 7. Ketika kita sudah menghitung 1 sampai 6 itu masih angka, tapi ketika angka 7 kita bilangnya apa? Boom. Terus bukan hanya 7 saja, kelipatan 7. Boom. Terus angka belakangnya ada 7. Boom. Paham? You know? Baik, bisa dimulai? Bisa dimulai? Saya mau mulai dari sebelah kanan saya. Siapa namanya? Oke, Jafar. Jafar, kita mulai dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. Terus. Bentar. Oke. Tadi kata kuncinya apa? Tadi kan ada 7. Boom. Oke, kamu berdiri aja. Tidak apa-apa. Oke, baik. Kita mulai lagi ya. Kayaknya saya butuhkan konsentrasi dari kalian. Oke. 1. 3, 4, 5, 6, boom, 1. Salah. Apa? Oke, ini latihan konsentrasi. Ya, siapa-siapa konsentrasinya yang kuat, maka dialah yang pemenangnya. Bukan berdasarkan dia yang apa ya, yang diam saja. Oke, saya mau mulai dari Reza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. 1. Oke, siapa? Oke, Mata. Oke, sekali lagi. Saya mau mulai. Saya yang belum pernah nabungnya. Saya mau mulai dari sini. Siapa nih? Ayo bisa, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. 9, 12, 13, 14. Konsentrasinya mulai hilang. Kausar. 1, 2, 3, 4, 5, Enggak ini. 6, boom. Terus. 8, 9, Terus. 10, 11, 12, 13, Terus. boom. Terus. 16, 17, 18. Terakhir ya, satu kali lagi. Ini tidak menentukan menang dan salah. Hanya evaluasi saja. Oke, terakhir saya mau mulai dari kamu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. 8,
Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, sebenarnya di Seven Room itu yang pertama itu melatih kita untuk berkonsentrasi tingkat tinggi. Terkadang manusia banyak pikiran yang sedang memikirkan sesuatu, jiwanya di dalam ruangan, fisiknya di dalam ruangan, tapi jiwanya ada di luar. Oke, baik. Sesuai yang tadi Bapak sudah informasikan, hari ini kita ada materi pembelajaran yaitu tentang bullying atau perundungan. Di kelas 10-10, siapa yang sudah pernah dengar istilah bullying atau perundungan? Adakah? Siapa yang sudah pernah mendengar istilah bullying? Bully di TV? Ya? Sentuhan? Coba bantu Bapak? Nggak apa-apa, ini tidak menentukan benar dan salah. Ya. Siapa namanya? Amanda. Oke, Amanda. Menurut Amanda, bullying itu apa sih? Bullying itu seperti perilaku kekerasan antar siswa baik verbal maupun non verbal. Masya Allah. Perilaku kekerasan baik verbal. Verbal itu berarti Amanda. Verbal itu berarti ucapan ya, maupun non verbal. Non verbal itu fisik ya, kayak pukulan dan lain-lain. Oke, ini ada. Sebelum kita mulai, dari yang cowok, cowoknya sebenarnya pengen bersuara tapi dia malu-malu. Oke, ada dari yang cowok yang belum mulai. Oke, kita lanjut ya sebentar. Oke, ini ada sambutan dari Direktur Pembinaan Pendidikan Keluarga. Perundungan atau bullying seringkali terjadi di sekitar kita, tak terkecuali di kalangan remaja. Nah ini siswa-siswa SMA, Madrasah Aliyah sudah memasuki usia-usia remaja. Dampak perundungan bisa mempengaruhi kondisi emosi anak yang bisa berakibat pada turunnya prestasi akademis dan non-akademis. Bentuknya bisa bermacam-macam. Kita lanjut ya. Oke, ada kalimat stop bullying. Di sana ada gambar seorang siswi yang sedang bersedih. Lanjut, apa, di mana, dan kapan perundungan terjadi? Kita lihat kembali. Oke, pastinya kita punya banyak impian yang ingin kita raih. Kemauan, optimis, dan semangat yang kita miliki adalah kunci untuk meraih impian dan mengatasi berbagai rintangan yang menghadap. Salah satu rintangan yang mungkin menghadap adalah perilaku perundungan atau bullying. Pernahkah kamu mengalami perundungan, misalnya dikucilkan? Itu ngucilin teman atau kawan sekelas, itu merupakan bagian daripada bullying. Ya, setiap remaja menanggapi perundungan dengan cara yang berbeda. Ada yang tak terusik, biasa aja. Namun ada juga yang terganggu, ada yang menderita hingga mengalami depresi berkepanjangan, bahkan ada yang kemudian bunuh diri. Kasus terakhir
seorang anak SD itu lompat dari lantai 3, ya, karena mendapatkan bullying. Dan salah satu yang Bapak dapat informasi, salah satu oknum sekolahnya itu malah menyalahkan anak tersebut. Makanya membutuhkan perlakuan yang sangat khusus untuk korban bullying. Ya, ini Bapak sampaikan karena Bapak mendapatkan tugas dan mandat dari pemerintah untuk menyampaikan stop atau anti bullying. Kita lanjut. Oke, tadi Bapak tanya ya, apa sih perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain padanya. Perundungan bisa diibaratkan sebagai benih dari banyak kekerasan lain. Misalnya contoh, tawuran, intimidasi, pengeroyokan, dan terakhir adalah pembunuhan. Yang kita lihat yang terakhir, seorang kepala cabang Bank BRI itu diculik dan dibunuh. Ya, itu bibit-bibitnya apa? Bibit-bibitnya pertama adalah perundungan. Sebagai benih kekerasan, bila perundungan bisa ditekan, maka angka kekerasan yang lebih parah lagi akan bisa kita cegah. Ini adalah salah satu benih kita melakukan tindakan kekerasan yang lebih parah lagi. Kita lanjut dulu. Oke, apa saja kan bentuk-bentuk perundungan? Yang pertama, verbal, membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan. Nanti ada lembaran tugas yang perlu kalian isi ya nanti. Yang kedua adalah fisik, menampar, wah, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bentuk perundungan adalah sosial. Sosial itu dikucilkan, kita mengucilin teman kita, itu sudah masuk kategori bullying. Kita jauhkan. Kita dengan circle kita yang 5, yang 1 kita singkirkan dengan dikucilkan. Yang kedua, membeda-bedakan. Yang ketiga adalah mendiamkan. Kasihan nggak kawannya didiamkan sendiri? Tapi di 10-10 nggak ada ya? Aman ya? Oke. Perundungan di dunia maya atau cyber bullying. Yang pertama adalah memperolok di media sosial, mengirimkan berbagai pesan yang menyakiti, menghina, dan mengancam. Kalau kalian mengirim pesan ke salah satu teman atau lainnya, mengolok-olok, menghina, dan lain-lain, itu sudah masuk kategori bullying. Nah, ini ada salah satu data digital forensik. Kalau misalkan si korban melapor, kalian kena. Ya. Yang kedua, pesan teror. Yang ketiga, menyebarkan kabar bohong, hoax. Yang keempat, mengubah foto tidak semestinya. Lagi-lagi terjadi di kalangan pelajar, seorang pelajar putri, gambar foto kepalanya dipasangkan ke badan perempuan yang tidak menggunakan busana. Kira-kira harga dirinya dipermalukan tidak? Ini sudah masuk cyberbullying ya, masuk pasal. Yang berikutnya, peran kata-kata di dunia maya. Ribut di dunia maya. Oke, ini benih-benih nih. Nanti kita lanjut. Apakah setelah itu yang terjadi? Ya, banyak terjadi tawuran, baik itu di Jembatan Pasar Rebo, di Manggarai dan lain-lain, disebabkan karena peran kata-kata dari awal dulu.
Yang berikutnya, membuat akun palsu untuk merusak reputasi seseorang. Paham? Dia membuat akun dengan nama si A, padahal yang membuat si B dengan harapan ini pelakunya adalah yang tidak membuat ini. Ya, kita pengen menghancurkan reputasi seseorang, padahal orang ini nggak apa-apa. Itu masuk bullying. Yang berikutnya, memperdaya seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Ya, kita nyuruh seseorang, suruh buka baju, suruh merangkap. Karena ada beberapa kejadian seperti kalau di tingkat kampus, ospek dan lain-lain ketika baru masuk itu disuruh merangkap dan lain-lain, itu sudah termasuk kategorinya bullying. Yang berikutnya, mengucilkan seseorang dari grup daring. Nah, ini dari grup daring, dia kalau nanya nggak pernah ada yang respon. Nah, ini salah satu bentuk bagian dari cyberbullying. Berikutnya, di mana dan kapan terjadinya perundungan? Kapan terjadi? Di mana dan kapan terjadinya perundungan? Yang pertama di sekolah, di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil. Ya, ketika buang air kecil, kadang ada yang terjadi seperti itu. Di perpustakaan, di lorong-lorong sekolah, dan di tempat-tempat sepi. Kenapa para pelakunya melakukannya di tempat yang sepi? Karena dia takut. Dia takut ketahuan orang lain, apalagi ketahuan guru atau pihak sekolah. Yang berikutnya di rumah. Di rumah adalah apa? Lingkungan keluarga. Yang berikutnya di tempat-tempat anak berlatih olahraga, seni tari, nyanyi atau lukis. Selanjutnya di tempat ibadah, Kalau di tempat ibadah menyinggung pihak lain, itu sudah termasuk bullying. Ngomongin orang, nggak boleh. Selanjutnya di restoran. Berikutnya di dunia maya, media sosial dan pesan elektronik. Apa lanjut? Dampak perundungan. Yang pertama ada dampak sosial, akademis, fisik, terakhir adalah emosi. Oke, akademis. Yang pertama adalah penurunan prestasi akademik. Ada seorang anak ketika guru melihat hasil psikotesnya atau IQ-nya itu nilainya tinggi, tetapi hasil belajarnya menunjukkan dia ini tidak bagus. Yang pertama diikuti penurunan tingkat kehadiran di sekolah, sering nggak masuk karena nggak nyaman di kelas. Ya. Yang berikutnya, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah. Udahlah, saya sih apa sih? Kawan-kawan aja udah nggak memanggil saya. Selanjutnya, sulit berkonsentrasi. Ya, orang-orang yang konsentrasi sulit, mungkin saja dia sedang ada problem. Selanjutnya, DO. Ada yang tahu istilah DO? Drop out. Dia drop out dari sekolah atau kegiatan yang tadinya dia sukai. Padahal dia suka, tapi dia sudah apatis sudah cuek. Ya, akhirnya dia keluar dari sekolah. Ya, sayang banget. Bapak lanjut lagi karena materinya banyak. Dampak sosial. Yang pertama, anak tersebut tidak percaya diri, pemalu, tidak mampu menyampaikan pendapatnya, dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Jadi dia ngikutin aja kemauan orang lain. Yang nomor dua, punya sedikit sekali teman, tidak populer, cenderung menarik diri. Dia takut untuk bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, kurangnya rasa humor. Dia nggak mau candaan. Kalau dicandain, tersinggung.
Ya, mudah-mudahan di 10 kayaknya nggak ada ya. Kayaknya wajahnya udah umur semua ya. Enggak, soalnya bapak melihat kalian ini wajahnya yang cewek sama yang cowok wajahnya awet muda semua. Oke, yang selanjutnya kita lanjut lagi. Sering diejek atau ditertawakan. Ya, ini dampaknya. Yang kelima, kadang dipukul, didorong, ditendang tanpa mampu membela diri. Yang terakhir, bahasa tubuhnya lemah. Misalnya tidak ada kontak mata, kepala menunduk, misalnya sering menunduk kepalanya, atau dia mungkin kepalanya diletakkan di atas meja dan badan membungkuk. Ini salah satu ciri-ciri. Ya, tapi sih di kelas ini kayaknya nggak ada yang membungkuk ya. Dampak fisik, sakit berkelanjutan. Kalau sakit lama sembuhnya. Ya, katanya ada istilah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Yang kedua, keluhan pusing atau sakit perut. Sering pusing atau sakit perut. Yang ketiga, gagal. Padahal orangnya nggak gagal, paham gagal ya? Ngomong nggak bisa. Yang keempat, sulit tidur, susah tidur. Ini ciri-ciri orang yang kena bullying, tapi bukan karena main HP. Yang kelima, lemah. Selanjutnya mual, suka mual. Ya. Berikutnya luka-luka pada tubuh korban dia karena dianiaya sama kawannya. Pas mau ke kamar mandi ada kejadian di sekolah lain ketika mau masuk dia nggak lihat kawannya ngumpet di samping tembok disikut badan. Nah itu udah masuk kategori bullying. Ya. Yang terakhir adalah tampak lemah tak berdaya. Orangnya lemes, gampang lemes. Ya, yang tadi yang Bapak infokan kejadiannya bukan hanya di sekolah, bisa jadi di lingkungan rumah, bisa jadi di tempat ibadah dan lain-lain. Tidak mesti di sekolah, bahkan di jalanan pun kalian bisa temui. Yang selanjutnya, emosi. Catatan khusus pada anak-anak tertentu, perundungan yang dialaminya membuatnya menjadi agresif, penuh kemarahan, dengan ingin membalas sakit hatinya dengan melakukan perundungan terhadap orang lain. Ia cenderung menjadi pelaku. Jadi kalau dia pernah mengalami perundungan atau traumatik, nanti dia akan membalasnya terhadap orang yang lain yang dia sanggup untuk membalasnya. Lanjut, pelaku, korban, dan respon terhadap perundungan. Oke, baik. Ada lembar kerja peserta didik. Nanti bisa kalian tulis jawabannya saja di dalam buku kalian sebelum Bapak lanjutkan materi berikutnya. Masih ada materi, beberapa materi lagi. Silakan nanti tulis jawabannya saja. Sebagai contoh, apakah aku seorang perundung? Kita cari tahu dengan menjawab ya dan tidak pada pertanyaan di bawah ini. 1. Apakah aku sering memanggil temanku dengan panggilan yang buruk? Silakan ditulis ya atau tidak. Yang pertama langsung jawab ya, Bapak sebutkan. Kalian langsung jawab di buku kalian masing-masing. Apakah aku sering memanggil temanku dengan panggilan yang buruk? Silakan dijawab. Sudah? Yang kedua, apakah aku sering bersikap menentang atau bermusuhan dengan orang lain? Iya atau tidak? Ya, silakan dijawab. Yang ketiga, apakah aku selalu ingin mengendalikan orang lain?
Bebas, jawab dengan sesuai dengan hati nurani, nggak apa-apa. Dia keinginannya mengendalikan orang itu di bawah genggaman saya, itu maksudnya. Bukan pemimpin ya, bukan. Di bawah kekuasaan saya. Iya atau tidak? Yang keempat, apakah aku sering kasar dengan orang lain, misalnya mendorong atau berkelahi? Tidak. Santai. Sudah? Yang kelima, apakah aku marah jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku? Jawab aja. Iya boleh, tidak boleh. Nggak apa-apa. Iya masih. Iya. Yang keenam, apakah aku peduli dengan perasaan orang lain? Yakin? Sumpah? Sumpah. Keren. Lanjut. Apakah aku tertawa saat seseorang terluka atau merasa malu? Tahu ya. Oh iya, tulis saja. Nggak apa-apa. Iya atau tidak? Oke, bapak lanjut ya. Berikutnya, apakah aku sering memaksa orang melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan? Sudah semua? Oke, nanti di akhir materi kertas ini dikumpulkan ke Bapak. Bapak lanjut dulu. Ya, kita lanjut berikutnya. Masih ada nih, masih ada beberapa nomor lagi. Tanggung ya. Oke. Apakah aku suka memaksa orang lain untuk memberi uang atau barang pribadi atau meminjam barang tapi tidak mengembalikannya? Kalau pernah, tulis saja. Kalau tidak, tidak. Nah, ini penting ya. Jika ternyata aku perundung, aku bisa menghentikannya dengan yang pertama, meminta maaf kepada orang yang sudah kita rundung atau kita bully. Jika kamu malu meminta maaf secara langsung, kamu bisa melakukannya lewat telepon, surat, atau media komunikasi lainnya. Yang kedua, bersabarlah ketika kamu tidak langsung dimaafkan, atau teman yang kamu rundung akan mengabaikan kamu karena semuanya membutuhkan proses. Yang ketiga, lakukan kerja sosial. Yang keempat, temukan kegiatan atau bergabung di klub yang sesuai dengan minat kamu. Kalau di sekolah adalah ekstrakurikuler. Ya. Kalau di rumah mungkin salah satunya adalah Karang Taruna. Yang berikutnya, kamu dapat bercerita pada seseorang yang kamu percaya untuk meringankan bebanmu dan menolongmu bebas dari perilaku. Angkat kepalamu, pandang pelaku dengan tegas. Hadapi pelaku dengan tenang atau tinggalkan tunduk kalau dapat tinggal. Ya apa, kita nggak mau dikurung terus, dibully, dikatain, kita nggak suka. Yang berikutnya, tanyakan permasalahan atau tolak permintaan pelaku dengan sopan. Segera menyingkir bila kamu dalam keadaan daya. Misalkan dia mau memukul, jangan menendang, tinggal, langsung tinggal. Kita nggak untuk mengurangi derita korban perundungan. Contoh, hindari ikut menjadi perundung atau ikut menertawakan perilaku perundungan yang dilakukan temanmu. Jadi ikutan, menjadi diledekin. Ya, yang kedua, jangan menonton perilaku perundungan karena terkadang perundung melakukannya untuk menarik perhatian teman. Yang selanjutnya yang ketiga, katakan pada pembuli atau perundung untuk menghentikan perilaku mereka. Hanya jika kamu merasa aman melakukan tindakan ini. Yang selanjutnya, berteriak atau cari bantuan. Berikutnya, gunakan telepon genggam untuk meminta bantuan, menelpon, merekam perilaku. Kalau tidak bisa kita rekam aja, ya. Rekam perilaku perundungan atau berkirim pesan.
Ayo dukung teman yang mengalami perundungan. Dekati dan tanyakan kondisi temanmu. Yang kedua, tawarkan apa yang dia butuhkan untuk membuat nyaman. Misalnya air minum, tisu, dan lain-lain. Atau pergi ke tempat yang tenang. Yang ketiga, tanyakan apa yang dapat bisa kita bantu. Yang keempat, minta dia bercerita untuk meringankan bebannya. Yang selanjutnya, dengarkan ceritanya. Jangan menyela atau memotong. Dan jangan menghakimi. Oke, next. Oke, bagaimana melindungi diri dari perundungan? Yang pertama, dekat dengan seluruh anggota keluarga. Yang kedua, terbuka dengan orang tua dan saudara lainnya tentang kejadian-kejadian di sekitar. Di sini kelas 10 suka cerita kepada ibu dan bapak? Terbuka? Masalah yang seperti ini terbuka ya? Kalau masalah yang lain percintaan, oke ya? Oke, yang berikutnya, beraktivitas bersama anggota keluarga secara rutin. Misalnya makan malam bersama. Kalau ayah ibu sedang makan itu, ya ibu, aku mau ikut makan bareng. Terus jalan-jalan di akhir pekan. Suka jalan-jalan? Membereskan rumah bersama, masak bersama. Yang berikutnya, berteman dengan anak-anak lain yang memiliki kesadaran untuk berprestasi dan punya kewaspadaan untuk melindungi diri. Selanjutnya, mengeluarkan orang-orang yang cenderung negatif dari akun media sosial untuk menghindari perundungan cyber. Yang terakhir adalah menjalin komunikasi dengan guru dan teman serta berbagi cerita tentang kejadian-kejadian yang kamu alami. Sanksi atas perilaku perundungan. Yang pertama, sesuai dengan Permendikbud nomor 82 tahun 2015, pelaku perundungan dapat diberikan sanksi berupa yang pertama adalah teguran lisan, tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Yang kedua, teguran lisan tertulis pengurangan hak pemberhentian dari jabatan sebagai guru dan tenaga pendidikan. Kalau pelakunya adalah oknum dari guru, kita fair ya, misalnya melakukan perundungan pada kalian, menghina, mengintimidasi dan lain-lain. Yang kedua adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perilaku perundungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kalau tidak mau penjara bayar 72 juta. Yang selanjutnya, sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perilaku perundungan secara cyber dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Makanya hati-hati membuat postingan atau menghina orang lain. Oke, perhatikan ya. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, perilaku perundungan secara cyber dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 6 miliar. Yang terakhir adalah diberi cap sebagai perundung oleh teman atau lingkungan dan diabaikan. Bahkan ketika kamu berniat untuk meminta maaf dan tidak menjadi bully lagi. Ya, terima kasih banyak untuk kelas 10-10. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silakan satu anak membaca doa kifaratul majlis. Silakan. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa kepada Allah Majlis. Berdoa baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 10-10. Sukses buat kalian semua. Kelas ini